Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai, saya juga akan memperkenalkan teman-teman forum. Ini ada Pak Kadis, yang pasti terkenal, tadi sudah berikan sambutan. Ketua Forum Komunikasi Jasiden. Nah ini ada pelarian dari FKDC, Mas Jid. Lama bersama-sama kami. Mas Jid ini sekarang sudah jadi Diplomatik Kementerian, jadi udah agak sombong sama kita. Mas Jid Diono. Nah kemudian ada Mas Hardono. Nah itu yang lebih senior dari saya. Makanya rambutnya putih-putih semua. Komandan suster ya Pak Usman. Nah beliau ini orang yang paling kaya di Forum Komunikasi Jasiden, karena yang jabatannya sekarang Direktur Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan Cidaden. Jadi beliau yang paling kaya mengelola uang di jasa lingkungan. Kemudian ada Pak Lustian Toko, ini anak buahnya Pak Kadis, gitu. Tim teknis di Forum Komunikasi Jasiden. Di sebelahnya itu ada Sekretaris Dinas yang bantu Kang Nain. Kemudian ini ada cek dua nih. Kalau bapak-bapak datang ke Cidano yang sibuk mereka berdua nih. Ada Kang Hari dari DLH dan Nuril dari Reklamasi Bumi. Dan saya sendiri Hadian sehari-hari sebagai Direktur Eksekutif LSM Reklamasi Bumi. LSM yang dibentuk 24 tahun yang lalu, jadi sudah lumayan berumur. Baik, saya akan mulai. Bapak Ibu, saya akan izin berdiri. Kamu mau izin? Mau keluar? Jadi kita juga ada kunjungan lagi Pak. Satu lagi dari Makassar Pak. Belum. Ya, sudah hadir di sini dari DPRD-nya. Jadi saya izin dulu terima dari. Jadi saya di sana terima dulu Pak. Jadi saya mohon maaf tidak bisa langsung sampai dengan selesai. Saya mohon pamit, mohon izin Bapak, Ibu, terima kasih. Ya konsekuensi jadi kepala dinas Pak. Sibuk terus. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah kawan. Baik, ini adalah kawasan Das Cidano di garis merah ini. Ini kawasannya mungkin kalau dibandingin Das Bakaru nggak ada apa-apanya. Kita hanya 22.620 hektar, jadi kecil. Itu pun sudah mencakup dua wilayah Kabupaten Pandeglang dan Serang. Walaupun Kabupaten Pandeglang hanya di puncak-puncak ini. Nah yang menarik biasanya kalau di kita di Indonesia rata-rata kawasan konservasi itu di wilayah hulu atau paling hulu gitu, seperti Taman Nasional dan sebagainya. Di kami ini yang menjadi kawasan konservasi. Rawadana itu jaga alam. Tadi ada Pak Ketua bilang Danau Rawadana yang menjadi salah satu danau situ rawa prioritas nasional. Dan saya pikir itu KLHK salah milih memilih Rawadana sebagai prioritas karena statusnya jaga alam, bukan danau seperti biasanya. Oleh karena itu sekarang jadi gara-gara ditetapkan sebagai danau situ rawa prioritas, konfliknya jadi tinggi antar dinas, antar OPD pemerintah, terutama antara PU dan Kehutanan. PU karena merasa punya mandat sebagai ketua Dewan Pengelola Danau, nah, dia semena-mena masuk ke dalam kawasan bikin ini bikin itu, ya akhirnya diikutkan sama kita gitu. Kawasan cagar alam itu bukan taman nasional sekalipun gitu. Nah itu yang membuat kita ramai. Ini ada 18 subdas sekecil ini gitu ya, bandingin dengan Baladu kadang Usman ya, kita nggak ada apa-apa ya Pak, tapi sekecil ini 18 subdas dan sebagian besar diantaranya di Muara di Rawadana. Oleh karena itu setiap ada masalah
konservasi di atas itu semua muaranya akan di Rawadanau, itu kita takutkan. Lanjut. Luasnya tadi. Nah, Bapak Ibu kalau kita bisa lihat, kalau di sana mungkin masyarakatnya punya tanah yang luas-luas, gitu ya. Kalau di kita penguasaan lahannya itu hanya 0,2 sampai 0,5. Jadi bisa bayangkan apa yang bisa mereka lakukan dengan luas tanah sebesar itu gitu, per rumah tangga. Jadi challenge kami di samping menjaga agar kawasan hutan perhutanan sosial terutama tetap terjaga dengan baik, ya meningkatkan ekonomi masyarakat. Pak Hardono itu pensiunan, ya pensiunan ya maaf ya. Laskar. Pensiunan dari jabatan terakhir sekretaris Dinas Pertanian. Jadi kalau rapat forum ini ya dia salah satu yang paling diserang. Jadi apa sih yang kalian sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk membangun ekonomi masyarakatnya? Nah terakhir rajin ngasih kambing posnya ke masyarakat, gitu. Dan rajin ngasih kambing. Nah kambingnya sampai sekarang masih ada. Nah itu mudah-mudahan jadi amal jariahnya Pak Hardono. Dari 10 ada 1 yang Jadi ini kondisi sosial di Ciganau. Nah, ini gambar yang saya selalu bawa Bapak Ibu kemana-mana. Karena 22 tahun yang lalu atau mungkin bahkan lebih, rekonstruksi dengan KT itu ribut aja. Karena curiga, kita dapat informasi kalau KT itu ngambil air sampai di cagar alam. Nah kemudian datanglah Pak Jipeng, sekretaris perusahaan tadi itu. Ini loh Pak gambarnya, kalau kita potong melintang gitu kan. Ini rumah pompa, nah ini Rawadanau. Ini beda elevasinya itu kurang lebih sekitar 30 meter. Nah yang membuat seberapa banyak air yang diambil oleh KTI itu tidak akan mengganggu cagar alam Rawadanau karena ada air terjun. Curug itu air terjun, ada curug betung. Jadi curug betung ini yang memutus ekosistem Sungai Ciganau yang terhilir dengan kawasan cagar alam Rawadanau. Nah, oleh karena ini gambar bersejarah yang mendamaikan rekonstruksi dengan KTI. Jadi kita udah lagi agak curiga. Jadi katanya mau ngambil berapapun air nggak ada masalah buat cagar alam, ya. Karena diputus oleh air terjun. Air terjun ini. Kita lanjut. Nah, kenapa sih kami harus melestarikan dasi Ciganau? Gitu. Nah, pertama ini ada di kawasan cagar alam seluas kurang lebih 3.500 hektar. Ini merupakan satu-satunya rawa pegunungan yang ada di Jawa. Ya. Kalau danau banyak, ada Ranupani, ada segala macam. Tapi kalau rawa itu hanya ada di Ciganau. Kemudian dari sisi keanekaragaman hayati, banyak sekali hasil kajian dari wetland terkait dengan kehati, dan mereka menyatakan ini belum semua. Tetapi dari list yang mereka buat ada 131 spesies endemis yang hanya ada di cagar alam Rawadanau. Yang kedua ini Bapak Ibu, ada investasi 180 triliun di Kota Cilegon, di luar das memang. Tetapi kawasan industri itu sangat tergantung pada air dari Sungai Ciganau. Jadi kalau Bapak Ibu malam-malam ke Cilegon, kurang lebih sekitar 20 kilo lah dari kantor ini, itu terang benderang, lebih terang dari ibu kota provinsi. Ya, kalau ibu kota provinsi itu remang-remang. Kalau di sana kampung karena merupakan kawasan industri. Jadi dari investasi 180 triliun, ada lebih dari 120 perusahaan gitu yang sumber airnya itu berasal dari Ciganau. Ya, industrinya ada industri baja, betul kita tahu ada Carlos Steel di sana, ada industri kimia hulu yang paling besar di Asia Tenggara, Chandra Asri itu. Gitu. Nah kemudian kebutuhan airnya saat ini 1.600 liter per detik dan akan mencapai 2.225 liter per detik pada tahun 2025. Ini sumbernya PTKT. Hanya di sini nggak ada PTA. Kalau di Bapak mungkin proyeksinya pakai PTA ya. Nanti kita nggak ada PTA. Nanti kita kebanyakan adalah
sekali permasalahan kami di Cijantung. Ada faktor pemicunya, ada persoalan kemiskinan tadi karena pemilikan lahan yang kecil. Kemudian ada persoalan penegakan hukum yang lemah, sehingga banyak sekali perambahan masuk ke dalam kawasan cagar alam. Kemudian kesadaran masyarakat juga begitu. Kemudian ada persoalan alih fungsi lahan. Kita nggak bisa menolak karena kawasan di upstream dari Rawadanau itu adalah kawasan milik masyarakat. Kemudian ada penggunaan pupuk kimia yang menyebabkan eutrofikasi. Dan yang paling kita takutkan dari semua persoalan ini, reduksi fungsi cagar alam. Kalau sampai terjadi perubahan ekosistem rawa menjadi daratan, celaka kita, celaka kami. Kenapa? Allah sudah memberikan kita berkah yang luar biasa dengan Rawadanau itu sebagai reservoir alam, gitu. Sehingga kita bisa menyimpan air jutaan, puluhan juta meter kubik sebagai resource untuk kawasan industri. Nah ini dampak ikutannya. Ya. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan Cilegon itu tidak jauh dari Jakarta. Kalau sampai Cijantung punya masalah, eskalasinya bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi ada persoalan ekonomi, persoalan sosial. Dekat Jakarta, hampir dari sini di Jakarta. Itu yang alasan-alasan kenapa kami harus melestarikan daerah aliran Sungai Cijantung, walaupun dasarnya kecil. Nah ini konsep kelembagaannya, Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa kami membentuk forum komunikasi Cijantung bukan untuk jasa lingkungan, tapi untuk mendorong para pemangku kepentingan melakukan upaya pengolahan berkualitas. Jasa lingkungan itu hanya bagian kecil dari pengolahan berkualitas. Jadi ini keterlibatan para pihaknya, ada perwakilan pemerintahnya dari provinsi, dari Kabupaten Pandeglang, dari Kabupaten Serang, Kota Cilegon, ada perusahaan swasta, kemudian perguruan tinggi, LSM dan pers. Nah kemudian kami membentuk tim teknis. Nah Pak Hardono itu tim teknis yang paling senior, karena dimulai sejak kami berproses 98 SK kami pertama 2002. Nah sampai sekarang beberapa anggota tim teknis kami juga sudah berpulang. Saking lamanya kami bersama-sama. Kemudian tim teknis ini yang merumuskan berbagai kepentingan, landasan wacana segala macam itu dibahas tim teknis. Kemudian forum hanya menjalankan. Nah ada dua isu besar yang ada tiga sekarang, ada dua yang terkait dengan pengolahan terpadu das Cijantung. Pertama terkait ini kita punya landasan PP 37 2012. Kemudian ada jasa lingkungan, kita punya PP 46 2017 terkait dengan instrumen ekonomi berkelanjutan. Kemudian ada pelestarian cagar alam Rawadanau, karena berdasarkan Perpres 60 2021 Rawadanau sebagai salah satu situ rawa prioritas. Nah ini yang menarik, kita bisa lihat yang pertama dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, yang kedua Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan dan Kebijakan Wilayah, yang ketiga Direktorat Pengendalian Kerusakan Peredaran. Sama semua dari Kementerian. Nah, kemudian kita mau bicara pengolahan terpadu DAS. Ini menarik, kami harus berperan dengan salah satu pejabat Direktorat Pengendalian Kerusakan Darat, karena berdasarkan amanat Perpres kita harus bikin Pokja Rawadanau. Sementara kita sudah punya forum komunikasi Cijantung. Kalau Pokja itu dibentuk, ya sama penghuninya, hanya beda kawasan wilayah. Kalau wilayah DAS dari hulu sampai dengan kawasan perairan laut yang dipengaruhi oleh daratan, ya. Nah kalau ini hanya sampai batas cagar alam, hulunya sama, BPA-nya sama, catchment-nya sama. Terus kita mau bikin dua organisasi karena tuntutan regulasi gitu. Kita mau melucu. Makanya kan pilihannya ada dua. Ibu bikin surat bubarkan forum membentuk Pokja, atau Pokja masuk menjadi bagian forum. Silakan pilih.
forum. Dan yang menginisiasi ini adalah lembaga yang di mana saya berada, Rekomendasi Bumi. Kemudian ada perubahan-perubahan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ada periode di mana kami menjadi lembaga ilegal. Karena SK-nya habis, terus ngurus SK-nya setengah mati. Jadi berakhir SK tahun 2008 di 2013, baru punya SK lagi 2021. Tapi kami nggak peduli, nggak penting SK kok. Tujuan kita bukan untuk dapetin SK, tujuan kita kerja. Jadi tim teknis tetap aja kerja, Pak Kadis tetap aja terima tamu. Itu Pak Osman, kenapa saya bilang support political supporting itu menjadi important things ya buat kita di forum. Kenapa kami dengan mudah membentuk forum komunikasi Jasa Danau? Karena Pak Gubernurnya support saat itu. Pak Gubernurnya itu orang PU, almarhum Gubernur pertama kali. Jadi ketika saya datang dengan teman-teman, Pak, ini loh kita butuh ini untuk melindungi Cirebon. Dia langsung support, langsung perintahkan ke kepala Bapedalda saat itu, support, siapkan uangnya. Setelah periode itu, Pak Salam, Ibu, Bapak-bapak, karena gubernur tidak peduli dengan das, beda dengan gubernur pertama-tama. Nah, itu nggak heran ketika kita mau perpanjang SK, prosesnya kayak kita itu menjerat orang gitu. Tapi alhamdulillah melalui tangan-tangan tertentu selesai juga. Ya, legalitas itu menjadi penting karena kita mengelola jasa lingkungan. Teman-teman industri nanti nanya, mana sih legalitasnya? Masalah buat kami. Sehingga kita harus memiliki SK itu karena itu gitu. Kalau nggak ada itu, nggak peduli juga lagi dengan SK. Lanjut ya. Nah, ini struktur yang terbaru, Bapak Ibu. Jadi ada biasa ini basa-basi, ini juga sama basa-basi. Ini juga bagian dari kita mencoba membangun integrasi itu. Dan saya ditunjuk sebagai sekretaris. Jadi jangan heran Bapak Ibu, saya RSN yang anak buahnya pegawai negeri kalau forum komunikasi Jasa Danau. Nah, ini ada beberapa bidang. Nah, ini yang saya bilang bagian dari Perpres 60. Ini tadinya nggak ada bidang pengolahan ini, karena tuntutan itu jadi ada. Ini tambahannya. Kita lanjut. Ini, nah ini strukturnya Pak Hardono, Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan Danau. Jadi ini ada dewan pendirinya, itu ada 5 unsur. Ya. Ada Pak Babat Suharso, perwakilan provinsi. Kemudian ada Pak Yani Setia Maulida, perwakilan Kabupaten Serang. Pak Haris Surya Saputra, perwakilan LSM Rekomendasi Bumi. Kemudian ada Pak Insinyur Denin Hermawan, perwakilan PT Krakatau Tirta Industri, dan Pak Temi Kurniadi, perwakilan Kabupaten Serang. Ini dewan pendiri dari Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. Jadi kami punya LPJL itu setelah 15 tahun, 15 tahun. Jadi 2005 kami memulai jasa lingkungan. Nah, kemudian karena pemikiran baru, teman-teman berdiskusi, dan kemudian kita bersepakat untuk pengelolaan jasa lingkungan tidak lagi menjadi salah satu bidang di forum, tetapi merupakan lembaga tersendiri. Jadi ini ada anggota SSC. Tapi penghuninya baru Pak Hardono dan Nuril. Jadi Pak Hardono sebagai direktur, Nuril sebagai pelaksana administrasi dan keuangan. Jadi lembaga ini baru berdua. Di bidang-bidang ini masih belum ada penghuninya. Tapi bagi kita ini adalah fondasi awal untuk kita melangkah lebih maju di hari mendatang. Nah, ini aktor-aktor pengelolaan terpadu Jasa Danau, Bapak Ibu. Ada yang dari provinsi, Kabupaten Serang, Pandeglang, ada UPT Pusat. Nah, dulu masjid ada di sini, ada di BPDAS sama kami, Kelapangan, Puputeran. Gitu. Kemudian ada KTI, perguruan tinggi masyarakat. Semua bergabung di forum komunikasi Jasa Danau. Itu isu besarnya, FKDC. Bukan jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu bukan apa-apa lah kalau kita. Tapi yang ingin kami bangun adalah pengelolaan terpadu das, dan sampai sekarang masih belum ketemu bentuk yang ideal. Kemudian tanggal 2 nanti kita akan coba review apakah
isu prioritas ini atau tidak, tapi paling tidak selama 22 tahun ini yang menjadi isu. Ya. Persoalan kemiskinan, persoalan runoff, erosi sedimen, itu kita takutkan jangan sampai Rawadano berubah ekosistemnya, kemudian ancaman perambahan dan suplai air. Tidak ada. Nah, ini mekanisme dan kegiatan kami, Bapak Ibu. Jadi dimulai dengan rembuk keluarga, ya. Kemudian kita punya banyak hasil kajian, ada MPL, master plan, segala macam, termasuk hasil-hasil studi mahasiswa dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kita jadikan referensi. Nanti tim teknis bikin rapat dengan masyarakat di hulu. Kemudian biasanya pada bulan Februari nanti kita bahas di masing-masing bidang. Kemudian ditetapkan kesepakatan prioritas programnya di rapat pleno forum. Ya. Nah, ini menjadi usulan program forum ke pemerintah, apakah ke provinsi, kabupaten maupun ke para pemangku kepentingan yang lain. Diusulkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksananya bukan oleh forum, tetapi kembali kepada dinas teknis masing-masing. Kita hanya merencanakan, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti kita sampaikan hasilnya dari perencanaan yang kita lakukan, hasilnya seperti apa kepada para pemangku kepentingan. Ini peran dan fungsi forum, Bapak Ibu. Ini yang pertama, seperti yang saya sampaikan, pertama adalah mendorong para pemangku kepentingan untuk membangun pengolahan limbah gas. Kita pasti tahu, teman-teman tahu apa? Kalau tidak ada satu senti pun daratan yang tidak terbagi habis dalam gas, ya. Dan tidak ada satu undang-undang pun di negeri ini yang ruangnya bukan gas. Gitu. Itu pengolahan limbah gas itu jadi dalam konsep satu sungai satu rencana satu pengolahan. Kemudian memberikan masukan pemerintah, ini amanat SK gubernur kepada forum, membangun komunikasi dan memasarkan jasanya. Jadi semua orang berkewajiban untuk memasarkan jasa lingkungan di danau. Kemudian sekarang tidak lagi sebagai intermediary, tetapi sebagai intermediary ketika ada buyer baru, seller baru, itu tetap di forum, tapi kontraknya nanti dengan Pak Hardono sebagai direktur BPJS. Lanjut kan? Nah, kita mulai jasa lingkungan. Di Cidano punya pemahaman bahwa sumbernya saya berbagi olah di bukunya itu ada 4 jenis. Ada water resource, carbon sequestration, landscape beauty, dan biodiversity conservation. Hanya kalau untuk nomor 2 ini totally on government handle. Jadi nggak ada tuh forum ngelola karbon, nggak bisa. Karena di Permen Mendagri ya, kalau nggak salah itu menetapkan semua urusan karbon baik dalam maupun luar negeri itu oleh pemerintah. Lanjut. Nah, ini metodenya. Jadi kalau di sana ada PLTA boleh bayar langsung ke petani, tetapi tetap melalui intermediary lembaga. Kalau di istilahnya draft permen itu ada fasilitator yang menghubungkan dua kepentingan. Jadi ada yang direct payment ini, jadi antara pemanfaat langsung bayar ke penyedia jasa lingkungan. Ada yang melalui intermediary seperti yang di Cidano. Forum itu sebagai intermediary dalam mekanisme jasa lingkungan. Kita lanjut. Kemudian ini model transaksi PP 46 2017. Ya. Ada istilah kompensasi, ada istilah pembayaran jasa lingkungan. Jadi Bapak Ibu mesti hati-hati menggunakan istilah. Kalau Bapak Ibu menyebutkan kompensasi ya, atau imbal jasa lingkungan, itu salah satu atau dua aktor atau seluruh aktor yang terlibat adalah pemerintah. Apakah pemerintah dengan private sektor atau pemerintah kabupaten dengan pemerintah kabupaten lain, pemerintah provinsi atau dengan pemerintah kabupaten, itu koridornya adalah kompensasi atau imbal jasa lingkungan. Ini menurut BP 46. Nah, tetapi kalau pembayaran jasa lingkungan seluruh aktornya bukan pemerintah, seperti yang terjadi di Cidano. Jadi itu ruangnya adalah ini pembayaran jasa lingkungan. Nah, sekarang draft permennya
sudah selesai disusun, tinggal nunggu disahkan. Nah, ini interpretasinya, Bu. Jadi kalau penyedia dan pemanfaat, kalau bicara kompensasi atau imbal, pemerintah semua, atau pemerintah dengan private sector, atau pemerintah dengan non pemerintah. Tetapi kalau pembayaran jasa lingkungan, non pemerintah dan non pemerintah. Di PP 46-nya sudah membagi. Tapi sekarang banyak orang masih istilahkannya kompensasi atau imbal jasa sebagai transaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Tapi istilahnya kompensasi itu agak membingungkan. Nah itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jasa lingkungan itu business as usual. Jadi sebenarnya apapun yang kita rasakan, kita nikmati, sebenarnya ada jasa orang lain. Ya kita nggak bisa lagi bilang water is free, gitu kan? Air gratis itu nggak bisa lagi sekarang. Apakah air untuk konsumsi, air untuk energi, tetap aja sebenarnya jasa orang lain. Nah, zaman-zaman dulu ya pemerintah masih bisa bilang bapak-bapak nggak bisa nebang, nurut. Karena di belakangnya ketika Pak Rus datang ke lapangan ngomong bapak-bapak tidak menebang, di belakangnya ada ahli, ada TNI, ya masyarakat nurut. Sekarang nggak bisa. Harus ada pendekatan ekonomi agar konservasi itu bisa kita jalankan. Kalau nggak ada nilai-nilai ekonomi, nggak, konservasi itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Karena masyarakat butuh makan, butuh segala macam, bahasanya masih begitu. Nah, jasa lingkungan itu menjadi salah satu upaya untuk memberikan insentif kepada masyarakat dan untuk membangun kesadaran mereka pada lingkungan. Salah satu contohnya gini, di awal-awal kita memulai jasa lingkungan, kita bilang kepada kelompok, Pak jangan nebang ya, nanti Bapak nggak punya air. Mereka bilang, Pak air mah dari Allah Pak. Bahasanya gitu kan. Itu pengalaman betul. Tapi setelah 10 tahun mereka melestarikan hutan mereka, baru tuh Pak, mereka bilang, iya Pak, sekarang kita punya air gitu ya, walaupun kemaraunya panjang. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau kita tidak membangun literasi masyarakat terkait dengan konservasi, tidak mencoba memberikan contoh, kayaknya mimpi buruk gitu. Tapi ketika ada nilai-nilai ekonomi, nilai ekonominya itu yang menjadi daya tarik mereka, baru kemudian muncul kesadaran. Lanjut. Kemudian mengapa PES yang kita pilih? Ya kita belum punya metode yang baik untuk membangun keseimbangan ekosistem antara ekologi, sosial dan ekonomi. Ya PES inilah kita baru punya ilmunya sedikit gitu ya, tapi baru sedikit. Tapi dalam prosesnya PES itu menjadi alat masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya konservasi. Jadi kita merencanakan sesuatu di tanahnya, kemudian ada katakanlah insentif dari upaya itu mereka nikmati, gitu kan. Nah, tapi kalau enggak ya mereka juga jadi masalah buat kita semua. Karena tanah-tanah mereka, pohon-pohon mereka ya semua maunya mereka kan. Gitu. Nah kemudian PES memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat secara langsung untuk lingkungan dan pembangunan. Kemudian menghubungkan masyarakat di hulu dan di hilir. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau Ramadan gitu, itu petani-petani itu datang ke hilir, ke rumah pompanya KTI. Itu hanya ikut makan. Jadi mereka bawa makanan bareng-bareng, makan bersama-sama di muara sungai, karena pompanya rumah pompa KTI itu kebetulan hanya 600 meter dari muara. Kemudian teduh. Hanya sekarang tradisi itu menjadi hilang gara-gara di sungai itu sekarang ada buaya Pak. Ada banyak buaya sejak beberapa tahun yang terakhir ya Pak. Ya. Jadi agak berhenti kegiatan itu. Lanjut ya. Nah ini aktor PES Cidanau, ada Krakatau Water Solution. Sekarang semua anak perusahaan KS itu pakai Krakatau. Nah ini untuk KTI, ada Chandra Asri sebagai buyer, ada lembaga pengelola jasa lingkungan, lembaga sebagai intermediary, ada kelompok tani hutan sebagai penyedia jasa lingkungan, dan ada Rekonvasi Bumi sebagai inisiator konsep jasa lingkungan di Cidanau. Dan nah, Bapak Ibu, kita punya 3 gunung. Salah satunya itu ada Gunung Karang, Gunung Parakasa itu water towernya Banten.
Jadi kalau dari water towernya ini nih mengalir ke Cidanau, mengalir ke Ciujung, mengalir ke Cibanten, itu sumber hulunya hampir sama. Nah, dari puncak-puncak gunung ini ada 18 subdas bermuara di Cagar Alam, kemudian terjun di air di Cucutu, kemudian 600 meter sebelum muara itu ada Pempompakan. Dan ini pipa KTI sejauh 28 kilo. Bapak Ibu bisa berenang. Di dalam pipanya gede banget gitu kan. Nah, dari air yang dipompakan itu sebagian disimpan di waduk Nandra, sebagian lagi langsung diproses. Ya. Kemudian dialirkan ke berbagai kawasan industri di Cirebon. Kemudian untuk rumah tangga itu lewat PDAM. PDAM-nya dapat biaya, dapat subsidi. Harga paksa. Nah, jadi PDAM-nya dapat biaya harga subsidi untuk rumah tangga. Nah, ini aliran air dan menjadi skema pembayaran jasa lingkungan. Jadi kalau kita bicara siapa sih pemanfaatnya? Pemanfaatnya di luar das, di luar das Cijantung. Jadi Cilegon itu bukan bagian dari das Cijantung. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan ke Kadubulu, ya, akan ke Kadubulu. Nanti ada satu ini kawasan 25 hektar untuk perlindungan tata air. Jadi ada kita banding sistem. Nah, ada yang dari sejauh ini kawasan seluas 6,5 hektar yang menjadi objek dari jasa lingkungan Keanekaragaman Hayati. Jadi di dua lokasi ini ada dua jenis jasa lingkungan. Yang merah ini untuk perlindungan tata air. Nah, yang kawasan hijau ini batas dari jasa lingkungan Keanekaragaman Hayati. Nah, jadi ada dua jenis jasa lingkungan. Oleh karena kenapa Bapak Ibu diarahkannya oleh Pak Nurul ke sini, karena ada dua jenis jasa lingkungan yang bisa jadi objek untuk dilihat. Nah, ini jenis spes Cidanau, ada perlindungan tata air, ada KHI. Jadi ada 11 kelompok untuk perlindungan tata air dan baru satu kelompok untuk KTA Barokah. Dan KTA Barokah ini juga penyedia jasa lingkungan untuk air. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara jasa lingkungan, ada beberapa syarat yang mesti kita punya. Pertama, kita tahu dulu penyedianya. Terus jenis jasa lingkungannya apa. Berikutnya, siapa pemanfaatnya. Itu dulu harus kita penuhi. Nah, terus berikutnya, they have willingness to pay nggak? They have willingness to accept nggak? Oke, kita tahu kita punya kelompok tani. Tapi kelompok tani itu saya nggak mau ikut. Dia nggak punya keinginan untuk terlibat, nggak jadi penyedia. Atau ketika kita bilang oke, kita punya PLTA, tapi PLTA ini nggak punya willingness to pay, nggak punya keinginan untuk membayar, nggak jadi juga. Jadi jasa lingkungan itu adalah equilibrium dari willingness to accept the concept dan willingness to pay the concept. Ketemunya itu jasa lingkungan, pembayaran jasa lingkungan bisa dilakukan. Ya. Nah, kita di forum tuhnya sebagai intermediary, sebagai penyambung kepentingan hulu dan hilir. Kemudian karena KTI, saya mau robot mas, kalau bayar langsung ke petani, kita minta forum yang bayar, ya udah, forum yang bayar saat itu. Kemudian forum yang transaksi. Jadi forum punya kontrak dengan pemanfaat dan forum punya kontrak dengan penyedianya. Nah, ini kesepakatan kita dengan KTI. Jadi KTI itu pionir pembayar jasa lingkungan di Indonesia. Pada 2013 KTI mendapatkan anugerah Pak Bataru dari pemerintah Indonesia. Kemudian ini tren pembayaran jasa lingkungan KTI. Jadi 2005-2009 ini satu periode sebenarnya.
Tapi kesepakatan dengan KTI waktu itu Pak Hardono, nah, dibagi dua. Jadi 2005, 2006 itu masing-masing per tahun 175 juta. Nah, 175 juta itu adalah proses perjalanan setahun. Jadi ketika kita memulai diskusi dengan jasa lingkungan, kita udah ngajak KTI untuk terlibat, tapi direksi nggak pernah ngasih lampu hijau. Kita udah datungin Pak Herman Hairuman, datangin teman-teman yang kita anggap ahli lingkungan dari Jakarta, datang ke bertemu direksi KTI, dan juga ngasih lampu hijau. Finally, saya bilang dari Pak, kita jalan-jalan ke sumber air, ya sambil refreshing, gitu kan. Akhirnya kami jalan-jalan dengan direksi KTI ke hulu, kemudian melihat salah satu mata air besar di Cibojong. Begitu sampai ke mata air, saya dipanggil oleh Pak Direktur Utama dan Direktur Operasi. Pak Hadian, oke, kami bayar. Kok tiba-tiba gitu kan? Terus berapa kami harus bayar? Nah, nggak ngerti gitu. Karena nggak ada contoh di Indonesia. Kalau kita mau pakai referensi Costa Rica terlalu mahal, $120 per pohon, nggak mungkin dibayar oleh KTI. Oleh karena itu kemudian diskusi lagi di teknis, oke, kita nggak usah per batang, per kawasan, per hektar. Berapa per hektar? Dicarilah referensi program-program kehutanan. Yang paling mahal itu program P2HS. P2HR yang 3,5 juta per hektar. Karena kalau yang lain di bawah itu, ya udah itu yang kita usulkan ke KTI. KTI bersedia bayar 50 hektar. Ketemulah angka 175 juta. Jadi 175 juta itu sebenarnya pembayaran jasa lingkungan KTI untuk 50 hektar. Nah kemudian akhir 2006 Pak Hardono di audit, oh ternyata uang yang dibayarkan sampai ke petani sesuai dengan konsepnya, nego lagi naik menjadi 200 juta. Jadi ini satu periode kontrak, tapi ada dua nilai, 175 juta untuk 2005-2006, 200 juta untuk 2007-2008-2009. Nah, angka 175 juta inilah yang dibawa Pak Hardono ke hulu, bertemu Pak Bahrani, bertemu Pak Edi, gitu kan, ketua kelompok. Nah, karena Pak Hardono nggak yakin ini KTI akan bayar terus, gitu kan, nah, curiga juga, gitu kan, Pak Hardono kepada KTI. Ya kan, karena masih barang baru, Pak, masih barang baru. Jadi trust belum muncul, baik KTI ke forum maupun forum ke KTI. Jadi negosiasi dengan kelompok tani, yang satu minta 750.000, Pak Hardono, petani minta 2,5 juta, naik turun, ketemu angka 1,2 juta per hektar per tahun. Itu nilai pertama pembayaran jasa yang dicicil. Nah kemudian periode berikutnya, sekarang yang paling rendah itu 1.350.000, dan yang paling mahal 1.750.000 itu untuk perlindungan tata air. Tapi untuk Taman Kahati, untuk keanekaragaman hayati itu 2.750.000 per hektar. Kita lihat. Ini sama mekanismenya. Dan Bapak Ibu, karena di kita belum ada regulasi yang detail terkait dengan jasa lingkungan, yang kami gunakan sebagai landasan pengolahan yang dipakai Pak Hardono dalam mengelola itu hanya ini, keputusan Ketua Forum Komunikasi Kasihan, hasil pemikiran dari teman-teman tim teknis. Jadi sebenarnya kalau penyedianya punya keinginan untuk membayar, dia paham bahwa bisnis dia tergantung pada orang lain, gitu kan. Kalau bisnisnya mau berkelanjutan, ya orang lainnya harus jaga juga, gitu. Nah, aman. Ya, jasa lingkungan akan terus jalan. Nah, agak beda antara KTI dengan Chandra Asri. Ya. Kalau Chandra Asri, base dari Payment of Environment Service-nya adalah CSR. Jadi kalau Chandra Asri bayar jasa lingkungan itu apa? Kalau pemerintah itu mata anggarannya, gitu ya. Mata anggarannya itu CSR. Tetapi kalau KTI itu sebagai bagian dari
kos pemeliharaan sumber air. Oleh karena itu, kami berkeyakinan selama KTI menggunakan air, karena bagian dari upaya mereka memaintain sumber air, selama itu KTI akan membayar. Agak berbeda dengan dana asli CSR. CSR itu kan charity. Kalau dia ingin bayar, kalau enggak. Bagusnya kita terikat kontrak 5 tahun dengan dana asli. Kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, pemanfaat air Sungai Cidahu. Jadi ini perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan transnasional yang ada di Cilegon. Ini kegiatan PES-nya. Jadi mewajibkan untuk tata air, mewajibkan setiap kelompok mempertahankan 500 batang pohon per hektar selama periode panen. Jadi 500 batang pohon. Nah, pohon yang 500 itu per hektar itu dikasih nomor 1 sampai dengan 500. Kalau dia hanya punya setengah hektar berarti 1 sampai 250. Nah, pohon yang ada nomornya itu yang tidak boleh ditebang selama periode kontrak. Kalau mereka tebang, masalah. Kontraknya bisa diputus. Kemudian untuk menjamin kelompok tetap patuh, gitu. Kalau ada satu melanggar, semua akan menerima sanksi. Sanksinya apa? Itu sesuai dengan kesepakatan teman-teman forum dengan mereka. Kemudian mengharuskan KTM melakukan upaya mengurangi sedimen karena ini terkait dengan data air. Jadi mereka harus sekarang membuat sumur resapan, biopori, teras, gitu kan, agar air yang masuk ke badan air itu lebih tinggi. Kemudian tim teknis menyusun semua keperluan forum. Kemudian atas permintaan KJL di forum memiliki tim teknis untuk verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian KJL sebagai lembaga pelantara, dan pada akhir tahun lembaga pengajasan lingkungan melaporkan atau mempublikasi laporan keuangan di media cetak lokal. Ini kegiatan-kegiatan terkait dengan PES di dalam. Ini dokumennya. Jadi kontrak pertama kita itu 2004. Karena nggak ada regulasi yang bisa kita pakai, akhirnya kesepakatan kita dengan KTI membuat naskah kesepahaman antara Pak Gubernur Banten saat itu sebagai selaku Dewan Daerah Forum Komunikasi Daerah. Jadi dulu di awal-awal tuh forum strukturnya besar sekali, makanya ada istilah Dewan Daerah dan sebagainya. Nah ini gubernur pertama kami, Adi Munanda, dengan Pak Sugiri Adi. Nah atas dasar naskah kesepahaman ini kemudian dibuat perjanjian pembayaran jasa lingkungan. Jadi ini perjanjian kita yang pertama 2024. Lanjut. Nah kemudian 2005 ini perjanjian pertama antara Pak Hardono, dulu masih istilahnya ketua tim ad hoc, dengan Pak Barani. Itu udah almarhum nih, baru setahun yang lalu Pak Barani berpulang. Ini champion kita untuk jasa lingkungan kelompok tani. Nah ini angkanya 1,2 di kontrak yang pertama. Sekarang kelompoknya Pak Bahran ini sudah terima 1.750.000 per hektar per tahun. Jadi sudah memasuki 5 tahun yang keempat sekarang. Ini kelompok yang paling lama. Lanjut ya. Nah ini yang menjadi landasan pengelolaan. Jadi SK-nya SK Ketua Forum yang menjadi pegangan para pemangku kepentingan dalam melakukan berbagai pengelolaan. Lanjut. Nah ini verifikasi Bapak Ibu. Jadi verifikasi itu kita ngambil sampel 10% dari luas kawasan. Jadi setiap kelompok tani itu luas pengolahannya 25 hektar. Nah 10% itu menjadi objek sampel untuk verifikasi. Nah Bapak Ibu bisa lihat jumlah pohon kayak Pak Hujan ini luasnya 16,200 meter persegi. Jumlah pohon yang ada harusnya 860. Jumlah pohon yang realnya 1000. Jadi jumlahnya lebih banyak dari rata-rata semua hampir di atas 100%. Nah kemudian yang diverifikasi, yang dievaluasi tidak hanya jumlah pohon sebagai objek jasa lingkungan, juga kegiatan lembaga
Jadi kita ingin dengan jasa lingkungan ini kelompok juga bisa berkembang. Nah ini isi perjanjian ya Bapak Ibu. Jadi ada 16 pasal lah, gitu kalau bilang pasal dalam perjanjian udara desa di Cidanau. Mulai dari judul perjanjian sampai dengan penutup. Ada para pihaknya, ada tujuannya, lingkupnya, persyaratan, hak dan kewajiban, objek jasa lingkungan yang dikerjasamakannya apa, ya. Itu jadi penting. Terus besaran dan sumber dananya, tata caranya gimana, itu semua dituangkan. Hasil-hasil kesepakatan yang boleh dituangkan menjadi isi perjanjian udara jasa lingkungan. Kita lanjut. Nah ini mekanisme pembayarannya. Jadi 1 bulan sebelum jatuh tempo, kelompok nagih kirim surat penagihan. Nanti tim forum membentuk tim verifikasi. Tim verifikasi melihat 2 hal, kesesuaian lahan dan kesesuaian administrasi. Kemudian kalau kelompoknya menurut tim verifikasi oke, dibayar oleh Pak Hartono langsung ditransfer. Terus kalau tim verifikasi bilang ditunda bayarnya karena ada masa-masa tertentu, Pak Hartono kirim surat cinta. Jadi Pak Hartono itu bukan sebagai pengambil keputusan bayar atau tidak bayar, tetapi lebih pada kasir. Karena yang punya kewenangan memerintahkan bayar atau tidak bayar adalah tim verifikasi. Nah, tim verifikasi ini terdiri dari unsur pemerintah, LSM, private sector, perusahaan yang berjasa lingkungan ikut juga dalam tim verifikasi. Ini yang bagian dari kami membangun trust. Jadi semua kegiatan yang terkait dengan jasa lingkungan, teman-teman yang berjasa lingkungan ikut terlibat. Jadi nggak ada yang ditutupin hasilnya. Nah, kenapa juga mekanisme transferring tidak uang cash kita bawa ke kelompok? Ini untuk jaga mentalitas respect, Bapak Ibu. Nanti kita sering bahas musim banget tuh mentalitas cashback ya Pak. Kasih 100 balik 200. Nah dengan mekanisme ini kita harapkan tidak ada lagi. Semua berjalan dengan transparan. Lanjut. Nah ini kegiatan verifikasinya. Ini yang saya bilang setiap pohon yang masuk dalam mekanisme jasa lingkungan dikasih nomor. Dan nomor ini harus tetap selama 5 tahun. Selama 3 tahun tidak boleh dipindah. Kalau dipindah akan ada sanksi. Jadi dulu sih hanya ngitungin daun. Nah sekarang Pak Hartono punya metode yang baru. Nanti Pak Hartono yang cerita. Lanjut. Nah ini perusahaan yang bayar, pembeli jasa lingkungan danau. Ini championnya KTI. Nah kita punya kontrak sampai dengan 2025. Nah Bapak Ibu bisa lihat trennya dari periode ke periode naik terus. Mulai dari 175 juta pada tahun 2005, sekarang sudah 310 juta. Gitu. Nah kemudian ada pemerintah Banten melalui mekanisme hibah. Kemudian ada PT Asaimas untuk hidrologi, ada Chandra Asri untuk hidrologi dan keanekaragaman hayati, ada SRI untuk hidrologi. Jadi dari awal sampai dengan sekarang uang yang dikelola oleh uang jasa lingkungan Cidanau sudah 6 miliar lebih lah. Lanjut. Ini kelompok tadinya penyediaannya. Ada karya muda ini champion ini dari awal sampai sekarang yang baru-baru. Ini sudah ada 11 kelompok. Nah sekarang rencananya mau nambah lagi 2 karena uang Pak Hartono sangat banyak. Jadi ditambah ya Pak. Jadi rencananya mau jadi 13 sekarang sudah kita sesuai. Nah untuk barokah di Kaduberem itu ada 2 jenis untuk air dan taman kehati. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu dampaknya. Pak Hartono tuh ketika dia masih menjabat selalu bilang nanam gagal, gitu kan? Sekarang dia ngaku sebagai mantan himbauan program kehutanan tidak pernah berhasil. Yang dikelola Pak Hartono bukan yang lain. Yang lain berhasil. Tapi yang pasti bahwa jumlah pohon yang dikelola masyarakat di lokasi jasa lingkungan lebih dari 12.500. Ada yang sampai 14.000, ada yang sampai 15.000. Jumlah pohon yang ada di kawasan
sudah bilang, Pak boleh dijalangin kok setelah periode 5 tahun yang kedua itu boleh ditebang sampai dengan jumlahnya 350 pohon per hektar. Tapi mereka bilang sayang Pak, dulu mah ditebangin. Sekarang setelah pohonnya besar segala macam sayang untuk ditebang. Nah, saya bilang, jadi pohonnya nggak begitu tumbuh dengan baik. Kemudian ini yang buat kami surprise Bapak Ibu. Kita nggak pernah bilang ke mereka, oh ini harus ini di awal dulu. Pokoknya terserah. Kita hanya tahu, kita bayar, dan kita hanya minta tidak menebang. Dulu hanya itu pemikiran kita. Nah ternyata uang itu dipakai ke ini. Ada gizi, ada nabung dan lain sebagainya. Nah tapi mekanisme yang sekarang setelah kita evaluasi, kelompoknya Pak Bahrani itu, Mas Jun, mengelola uang lebih dari 500 miliar Mas Jun. Tapi ada jadi kopong. Jadi uang yang 500 juta lebih selama mereka mendapatkan barang jasa sejak awal nggak jadi apa-apa. Itu yang membuat kita sedih. Jadi kita ingin uang itu sekarang harus dimanfaatkan untuk kepentingan produksi sehingga kelompok punya bisnis. Nah sekarang syaratnya itu. Jadi kelompok-kelompok yang baru itu, oke, kita buka periode jasa perjanjiannya 5 tahun, tapi dievaluasi 2 tahun. Kalau selama 2 tahun tidak ada peningkatan ekonomi, tidak ada bisnis kelompok segala macam, selesai. Berhenti kita. Karena ngapain? Karena tujuan forum membayar jasa lingkungan ke masyarakat adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau ekonomi masyarakat yang gitu-gitu aja, ngapain juga kita terusin? Nah sekarang menjadi syarat kelompok untuk berkembang. Kemudian tumbuhnya kesadaran bersama KTH tentang pentingnya menjaga air dan lain sebagainya. Jadi setelah 15 tahun, setelah 20 tahun ada kesadaran baru dari masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan. Itu saya pikir suatu hal yang luar biasa terjadi di Cidanau. Kemudian tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya regulasi. Nah sekarang saya dengan teman-teman di nasional berjuang agar PP 46 itu segera muncul permennya. Nah kemarin draft permen untuk pembayaran jasa lingkungan sudah selesai, tinggal menunggu pengesahan. Mudah-mudahan itu membuat kita menjadi lebih punya kekuatan. Kemudian Cidanau menjadi salah satu rujukan dalam pengelolaan terpadu jasa lingkungan. Kemudian KTI dikenal sebagai perusahaan volunteer untuk jasa lingkungan di Indonesia. Lanjut ya. Nah setelah 5 tahun, Bapak Ibu, kita buat lomba karya. Nah dibiayai oleh KTI, bikin lomba karya besar, mengundang tokoh-tokoh nasional. Yang menarik itu Pak Emil dalam kesempatan sebagai keynote speaker-nya dia nggak ngomong banyak. Hanya dia dalam satu kesempatan memanggil mana dari kehutanan, mana Pak Gubernur, mana Pak Bupati, gitu kan, suruh maju ke depan. Pak Emil atau perwakilannya. Nah terus Pak Emil nanya, kebenaran yang ditanya itu antara kehutanan dengan PU. Kamu dari mana? Dari kehutanan. Sebelahnya kamu kena enggak? Kamu dari mana? Dari PU. Gimana kita mau bicara pengelolaan terpadu kalau satu sama lain tak kenal? Kita kata Pak Emil. Itu makanya istilah itu pengadilan das Pak Emil. Jadi kita sepakat untuk melanjutkan semua mekanisme yang ada di Cidanau. Sepakatan saat itu. Lanjut ya. Nah ini tamu-tamu yang datang. Ada Bu Menteri 2 kali datang ke Cidanau tahun 2016. Ini zamannya masjid masih ada nih. Ini udah nggak ada nih, udah ditutup merah. Itu saya pinjam sepatunya. Jadi ini sepatunya pinjam nih baru. Karena jadi Pak Ajudan Bu Menteri telepon saya hari Sabtu sore, bayangin. Emang kita bukan manusia butuh liburan ya? Jadi butuh liburan ya. Sabtu sore jam 4 sore Pak Ajudannya telepon, Pak Bu Menteri mau ketemu. Lah, Sabtu loh ini sih. Jadi beliau pulang dari Banjir Bandang di Lebak, mampir ke kantor forum, ini ketemu saya dan teman-teman. Nah, hanya kebetulan Pak Hartono baru pulang verifikasi. Jadi yang beruntung ini lah orang-orangnya. Ketika Bu Menteri datang ke kantor forum, ini kantornya Pak Masjid dulu, bukan masjid sekarang. Kami dapat kantor di stasiun Bebedas, Citarum di Serang. Ini jadi kantor forum. Jadi Bu Menteri datang ke sini. Kemudian ini peserta Governance for Forest Nature and People dari Nah, ini Bapak Ibu mulai kulit yang paling bening gitu sampai yang gelap banget.
membuat Nuril bahagia nih. Karena yang datang dari Kenya, dari Kementerian Lingkungan Hidupnya Kenya. Dan saya orang yang paling menderita. Nggak something itu loh Pak, saya nggak tahu lah. Jadi Ibu Menterinya itu duduknya di sini, AC-nya dari sana. Nah, jadi jadi sepanjang meeting itu saya paling menderita. Ini dari Timor Leste, ini dari mana? Itu dari Jambi. Nah, ini dari Jambi. Ada tuh? Terus pesanan dan sampah. Nah, dari Sumatera. Ini peneliti yang datang di kita, salah satu contohnya ada Francisca Megera, Ozar, Johnson, dan kita dapat motor dan laptop dari Bu Menteri. 2 unit motor, 12 unit laptop. Dan yang minta itu Pak Barani almarhum. Di depan Menteri dia langsung minta, kita butuh motor dan laptop. Kasih yang Bu Menteri. Saya aja nggak berani, tapi kelompok berani. Lanjut ya. Nah itu nggak diceritain itu. Oh, Yang kanan, yang bayar 100.000. Ini. Coba ini. Jadi dalam mekanisme kami peneliti juga sudah jasa, tapi tidak dipatok. Jadi sesuai dengan keinginan dia membayar. Ada 100.000, ada 300.000 ya. Dia 100.000. Berarti Bulan 3 orang atau 2 orang ya? 400.000 nih. Iya berapa orang? Boneka berapa? 400.000 400.000. rupiah. Ya, jadi ini bagian dari kita membangun ruang desa. Lanjut ya. Ini anugerah Kapatan untuk Forum Komunikasi Destinano 2010 Demokrasi Bumi. Kayaknya Bu Ani terpesona oleh rambut saya. Tahun 2013 KPI. Kemudian dari Kementerian Reformasi dianggap sebagai inisiator jasa untuk Cina dan Indonesia. Nah, ini foto bersejarah. Jadi saya punya dokumen Tektonan itu tahun 1840. Dalam dokumen itu dia cerita ada foto-foto, tapi fotonya nggak ada. Kebetulan ada berapa gitu, ada John dari Waterwood Belanda. Saya bilang, John, saya butuh dong foto-foto ini. Oke, nanti saya cariin, dia bilang di Belanda. Ternyata fotonya kayak gini doang, nyarinya susah-susah di Belanda kayak gini doang. Tapi inilah kondisi cagar alam dan kondisi relatif tidak berubah kalau untuk kawasan rawan. Ini kondisi sungai Cikalumpang. Nah, pohon-pohon ini kita bisa apa? Nah, ini kalau Bapak Ibu berani, ini memacu adrenalin. Karena kalau beruntung ketemu buaya juga di sini. Nah, ini view dari Paninjauan. Sampai sekarang masih seperti ini. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kita bersama terkait dengan pengelolaan tempat gas dan jasa lingkungan. Saya senang Bapak Ibu bisa datang ke sini dan saya bermimpi forum-forum gas di Indonesia itu bisa terus tumbuh dan berkembang, berkegiatan dengan jelas. Karena itu bisa menjadi kekuatan kita untuk merubah kebijakan kementerian. Nah, biar masjid bikin ulang gitu kebijakan-kebijakan. Kalau forum-forum gas berjejaring, kemudian menyuarakan persoalan-persoalan di masing-masing daerah gitu. Kita kan selama ini programnya begitu aja Pak. Saya sering bilang masjid apa sih program yang lain gitu loh. Ya saya sering bilang hanya ganti casing aja kehutanan itu gitu kan. Mulai dari GNHL sekarang satu orang 25 pohon itu kan juga ganti casing. Ujungnya kan nanam. Tapi ada nggak sih upaya lain? Bapak Ibu, saya pernah ke Amerika Tengah. Bisnis negara itu yang paling besar dari ekoturisme. Itu ada satu tempat yang namanya Seco Prairie Hotel. Hotel itu berdiri di atas tanah milik kelompok tani lah kalau luasnya 300 hektar. Dan di dalam kawasan 300 hektar itu ada 8 klaster. Satu klasternya itu 50 kamar, satu meeting. Mereka punya 400 kamar. Saat saya datang ke sana $200 per malam. $200 kali 400 kamar. Dan listnya panjang, orang mesti tidur di situ. Agenda saya ke Costa Rica itu menyesuaikan dengan list itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kelompok tani kita bisa begitu, punya penghasilan jutaan dolar per
terus kawasannya hutan lestari, itu yang saya bilang green economy, win-win solution antara kepentingan konservasi dan ekonomi. Nah, kalau itu bisa kita bangun, ya saling bertukar informasi, saling